Oke, kali ini kita bakal ngebahas tuntas soal strategi globalnya Indonesia. Yuk kita lihat gimana negara kita ini team up di panggung dunia, dan kenapa itu penting banget buat kita semua. Pernah kepikiran nggak sih? Indonesia kan gede banget, sumber dayanya melimpah. Kenapa gitu nggak bisa go it alone aja? Kenapa masih butuh teman dari negara lain? Nah, ini pertanyaan keren. Dan jawabannya, well, ternyata nggak sesimpel itu. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Kita coba jawab pertanyaan fundamental tadi. Kenapa sih kita nggak bisa sendirian? Jadi intinya tuh gini, nggak ada satupun negara di dunia ini yang punya semuanya. Literally no one. Kita mungkin jago soal kopi atau kelapa sawit, tapi kita juga butuh katakanlah teknologi canggih atau mesin-mesin buat industri. Nah, buat dapetin itu, kita harus impor. Inilah yang namanya saling ketergantungan. Simpelnya, kita butuh mereka, mereka butuh kita. Nah, kalau udah saling butuh gini, kan pasti ada rules of the game-nya dong. Bener banget. Dalam hubungan internasional, ada 3 mindset atau cara pikir utama yang dipakai negara-negara pas lagi berinteraksi. Yang pertama, realisme. Coba bayangin dunia ini kayak arena battle royale. Setiap negara itu pemain yang berjuang buat dirinya sendiri. Fokus utamanya, jadi yang paling kuat dan ngamanin kepentingan sendiri. Pokoknya egois banget deh. Isinya cuma soal politik kekuasaan. Basically, siapa yang paling kuat, dia yang berkuasa. Terus ada liberalisme. Nah, ini 180 derajat kebalikannya. Penganut paham ini mikirnya kita semua tuh satu tim. Kalau kita kerja sama, jaga perdamaian, semua bakal dapat untung. Konflik itu bisa dihindari kok. Kuncinya ya kolaborasi dan bikin aturan main bareng. Dan yang terakhir, konstruktivisme. Kalau yang ini, vibes-nya lebih ke soal hubungan. Trust is key. Intinya adalah gimana caranya kita ngebangun komunitas yang aman dan damai. Jadi, kalau ada masalah, diselesainya baik-baik, bukan adu otot. Ini bukan lagi soal untung rugi, tapi lebih ke ngebangun good relationship. Oke, sekarang kita fokus ke jagoan kita, Indonesia. Terus apa sih special move atau jurus andalan kita di arena global ini? Nah, buat ngertiin itu, kita harus kenalan dulu sama yang namanya geopolitik. Gampangnya gini, geopolitik itu ilmu yang ngebahas gimana letak geografis suatu negara, lokasinya, ukurannya, sumber dayanya, bisa ngaruh banget ke kekuatan dan hubungan negara itu sama negara lain. Dan coba deh lihat peta ini. Wow, ini dia superpowernya Indonesia. Posisi kita itu benar-benar chef's kiss, strategis banget di panggung dunia. Jadi, apa aja sih modal geopolitik kita buat flexing? Pertama, lokasi kita ada di persimpangan jalur perdagangan dunia, which is huge. Kedua, wilayah kita luas banget. Dan ketiga, potensi sumber daya alam kita, melimpah ruah. 3 hal ini jadi modal utama kita buat nawarin kerjasama yang oke punya. Oke, dengan modal sekeren itu gimana caranya Indonesia bikin geng atau berkolaborasi sama negara-negara lain? Jadi, pada dasarnya ada 3 level kolaborasi utama. Pertama, bilateral. Ini kayak kerjasama one-on-one gitu, cuma berdua. Terus ada regional. Ini kayak bikin geng sama tetangga-tetangga dekat. Dan yang terakhir, multilateral. Nah, ini udah kayak grup project skala dunia. Contohnya nih, buat yang bilateral. Sama Korea Selatan, kita punya yang namanya kemitraan strategis khusus. Fokusnya lebih ke pertahanan, perdagangan, sama infrastruktur. Beda lagi sama Amerika Serikat, kita punya kemitraan komprehensif. Ini lebih luas lagi, nyakup ekonomi, keamanan, bahkan sampai budaya. Nah, kalau ngomongin kolaborasi regional, udah pasti yang paling ikonik itu ASEAN. Ini dia, the ultimate regional squad buat Indonesia. Dan ASEAN ini nggak main-main loh. Dia punya 3 pilar utama. Ada pilar politik keamanan buat jaga kawasan tetap adem ayem. Terus pilar ekonomi, buat bikin ekonomi kita semua makin maju bareng. Dan terakhir, pilar sosial budaya, buat memperkuat ikatan kita sebagai sesama warga Asia Tenggara. 3 pilar ini yang bikin kita makin solid dan stabil. Sekarang kita naik level ke multilateral. Salah satu yang paling bergengsi, Indonesia itu anggota G20. Kenapa ini penting banget? Get this, negara-negara anggota G20 itu menguasai lebih dari 80% ekonomi dunia. Kebayangkan segede apa pengaruhnya kalau kita ada di dalam forum itu? Oke, kita udah bahas semua jenis kerjasama, dari yang berduaan sampai yang rame-rame. Sekarang pertanyaannya, so what? Apa sih end goal-nya buat Indonesia? Apa untungnya buat kita? Tujuan utamanya itu satu, ketahanan wilayah. Maksudnya apa sih? Gampangnya, ini soal gimana caranya bikin negara kita jadi tangguh. Jadi kalau ada masalah, entah dari dalam atau dari luar, kita tuh siap, stabil, dan bisa ngatasin. Intinya, bikin Indonesia jadi kuat dari akarnya. Terus, hasilnya apa aja?
Nah, semua kolaborasi global itu ngasih payoff yang nyata buat ketahanan kita. Ada 5 nih. 1. Stabilitas regional jadi lebih aman. 2. Pasokan barang-barang penting jadi terjamin. 3. Inovasi lokal jadi ke-trigger. 4. Ini yang penting banget, ngebuka lapangan kerja baru. Dan 5. Kita bisa naik kelas karena ada transfer teknologi. Keren kan? Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke satu hal, saling pengertian. Semakin sering kita kolaborasi, semakin kita ngerti satu sama lain, dan akhirnya nyari solusi bareng jadi lebih gampang. Inilah kunci buat jadi negara yang stabil dan kuat. Nah, setelah kita bongkar semuanya, sekarang giliran kalian. Menurut lo, kolaborasi apa lagi sih yang bisa bikin Indonesia glow up lebih kencang lagi di masa depan? Coba deh drop your thoughts.